وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa nas'alullah rizqan thayyiban, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan hari ini kita bertemu kembali masih dalam pembahasan kita dari kitab Al-Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini kitab bagus sekali. Di dalamnya nasihat-nasihat tapi penuh dengan makna tauhid. Dan di dalamnya juga penuh dengan ilmu-ilmu fikih. Jadi kalau kita punya buku ini, ada terjemahannya. Diterjemahkan oleh salah satu percetakan Imam Syafi'i. Ini buku Masya Allah, ditulis sekitar 700 tahun yang lalu, tapi hampir setiap hari selalu ada orang yang baca buku ini. Karena bukunya memberikan ilmu, pengetahuan, kekuatan jiwa, kekuatan tauhid, kekuatan pandangan. Dan dasar-dasar ilmunya jelas, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Hari ini kita akan bahas tentang hakikat tawakal kepada Allah. Bagaimana sih orang tawakal itu? Tawakal itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Bahkan tawakal itu adalah bentuk daripada kesempurnaan iman. Dikaitkan antara tawakal dan iman. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam Al-Quran dikatakan, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Jadi tawakal itu bukan hanya sekedar Allah cintai, tapi menunjukkan kesempurnaan iman, kejujuran iman. Tawakal itu asal kalimat dari wakala. Wakala itu wakil, bahasa kita pun wakil. Jadi tawakal itu mewakilkan, menyerahkan, menyandarkan urusan kepada yang kita wakilkan. Itu tawakal, pewakilan. Menyerahkan urusan kita kepada Allah dan menggantungkan harapan kita kepada Allah, itu adalah bentuk daripada keimanan. Karena mempercayai urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana bentuk tawakal yang benar, ini akan dibahas. Man taraka ikhtiyar wa tadbir fi raja'i wa ziyada aw khauf nuqsan aw talab as-sihah aw firaru min sakim alima anna Allah ala kulli syai'in qadir wa annahu mutafarrid bil ikhtiyar wa tadbir wa anna tadbirahu li 'abdi khairun min tadbir 'abdi li nafsihi. Man taraka ikhtiyar wa tadbir fi ja'a ziyada aw khauf nuqsan wa talab as-sihah. Pertama, tawakal itu dikatakan ada beberapa. Yang pertama adalah bentuk tawakal kepada Allah yang mereka itu menghilangkan atau sekedar memperoleh semua kebutuhan dunia. Ya, rizqil wal ajal. Ini terjemahannya agak berbeda sedikit sebentar. Rizki dan ajal, hakikat bertawakal. Oke. Hakikat tawakal kepada Allah adalah menyerahkan kepadanya pilihan. Man taraka ikhtiyar wa tadbir fi raja'i wa ziyada akhaf wa nuqsan bi talab as-sihah wa firar min saqam. Dia menyerahkan kepada Allah pilihan, pengaturan dalam mengharapkan tambahan nikmat atau dalam menghindari kekurangan rizki, atau dalam mencari kesehatan dan menghindar penyakit.
dengan satu keyakinan bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan dialah satu-satunya zat yang dapat melakukan upaya dan pengaturannya. Tidak hanya itu, tawakal harus dibarengi dengan keyakinan bahwa pengaturan Allah terhadap hambanya lebih baik daripada pengaturan hamba terhadap dirinya. Ini yang namanya tawakal. Jadi tawakal itu menyerahkan. Udah deh, biarkan dia yang memutuskan terbaik untuk kita. Itu tawakal. Sudah, biarkan dia yang mengurus dan mengatur apa yang pantas untuk kita. Dan kita percayai semua kepada dia. Itu tawakal. Bahkan seorang hamba, dia lebih percaya dan yakin apa yang Allah takdirkan dan pilihkan untuk dia itu lebih manfaat dan lebih baik daripada apa yang sedang dia harapkan belum tentu terjadi. Maksudnya, dia meyakini bahwasannya pengaturan Allah terhadap dirinya itu lebih baik. Jadi apa yang Allah putuskan, dia yakin itu terbaik. Berarti tawakal ini adalah menyerahkan keputusan kepada Allah. Berarti tawakal itu adalah menyandarkan semua apa yang kita inginkan diserahkan kepada Allah. Itu tawakal. Dalam obat, dalam berobat, dalam rizki, dalam hidup, serahkan kepada Allah. Bagaimana menyerahkannya? Biar dia yang mengambil keputusan apa yang terbaik untuk kita. Semakin kuat tawakal seseorang, berarti semakin kuat keyakinan dia kepada Allah. Kalau maukah kita menyerahkan urusan kita kepada orang yang kita tidak percayai? Apa jawabannya, Pak? Tidak. Maukah kita keputusan hidup kita serahkan kepada dia yang tidak memiliki kemampuan? Tidak. Berarti ketika kita mewakilkan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, harus ada dasar keyakinan Allah Maha Mampu. Dari inilah kaitannya antara iman dan tawakal. Orang yang bertawakal keyakinannya tinggi, Allah pasti bisa. Allah Maha Mampu. Bukan berhenti sampai di situ saja. Orang yang tawakalnya benar, dia pun yakin keputusan Allah lebih baik daripada apa yang sedang dia harapkan. Kenapa keyakinan ini lahir? Karena dia baik sangka kepada Allah. Mukmin yang tawakal kepada Allah mengandung semua makna-makna kebaikan ini. Dia percaya Allah Maha Mampu, dia percaya Allah Maha Baik, dia percaya Allah tidak zalim, dia percaya Allah tidak lengah, dia percaya Allah tidak lalai, dia percaya keputusan Allah dan urusan Allah untuk dirinya pasti baik, walaupun mungkin terkadang dia tidak suka dengan keputusan itu. Orang mukmin harus bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. La yata'akhkhar an tadbiri la khutwatun wahidah wa la mutaqaddam lahu baina yaday qada'i wa qudrah la muta'akhkhar fa alqa nafsahu baina yaday. Maka orang mukmin tadi dia serahkan seluruhnya hidupnya di hadapan Allah sesuai dengan bagaimana yang Allah atur untuk dia. Wa sallama amar kullu ilaihi. Dia serahkan semua urusan kepada Allah. Inilah makna daripada la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya kekuatan dan tidak ada usahaku kecuali dengan pertolongan Allah. Wantaraha baina yaday intirahan abdi mamluk dhaif. Dia serahkan dirinya di hadapan Allah bagaikan seorang hamba yang lemah di depan raja yang berkuasa dan maha kuat. Yang dia tasarruf, biarkan dia saja yang bertindak sesukanya terhadap hambanya. Walaysa li abdi tasarrufi biwajh minal wujuh. Dan bagi hamba tidak ada sama sekali
tasarruf, ikut campur dalam segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hakikat daripada tawakal. Jadi tawakal itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, tawakal itu adalah percaya dengan keputusan Allah. Itu tawakal. Dan tidak kecewa dengan apa yang Allah putuskan. Itu tawakal. Dan meyakini apa yang kita inginkan belum tentu baik, yang terbaik apa yang Allah pilihkan. Itu tawakal. Bukan berarti orang yang menyerahkan ini semua kepada Allah lalu dia berdiam tanpa melakukan yang terbaik menurut dirinya. Itu bukan tawakal. Tawakal itu lakukan yang terbaik menurut perhitungan kita. Setelah kita lakukan yang terbaik menurut perhitungan kita, lalu hasilnya serahkan kepada Allah. Apa yang akan Allah berikan kepada kita. Itulah yang dimaksud tawakal. Kau tidak akan pernah kenyang kecuali kau harus makan. Kau tidak akan pernah sembuh dari sakit kecuali harus berobat. Kau tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah punya uang kecuali harus bekerja. Bekerjamu itu adalah caramu mencari uang. Adapun berapa uang yang akan Allah kasih, biar serahkan kepada Allah. Burung harus keluar dari sangkarnya untuk mencari makan. Dia nggak tahu makan apa yang akan dia dapat, tapi dia harus keluar mencari makanan sampai Allah takdirkan dia bertemu makanan yang dia bisa bawa ke dalam sarangnya. Itulah tawakal. Lakukan yang terbaik, tapi serahkan kepada Allah apa hasil yang terbaik untuk kita. Bukan berarti kita nggak punya harapan. Boleh kita punya harapan. Tapi ingat, harapan kita, keinginan kita, apa yang menjadi pendorong dan cita-cita kita, belum tentu itu terbaik. Yang terbaik adalah apa yang Allah putuskan untuk kita. Ini jiwa mukmin yang sempurna dalam keimanan. Dia yakin, ya Allah, saya udah kerja keras. Ya Allah, saya sudah bikin strategi yang baik. Ya Allah, saya udah perhitungkan dengan matang. Kenapa kok gagal? Jawabannya, kau cuma bisa berusaha, hasil dari Allah. Apakah usahamu yang menghitung dengan baik, membuat strategi dengan bagus, lalu kau berusaha dengan sekuat tenaga, ketika usahamu ini kau lakukan, lalu tidak tercapai apa yang kau inginkan, apakah usahamu itu apakah usahamu menjadi sia-sia? Jawabannya tidak. Walaupun hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, tapi hasilnya seperti apa yang Allah inginkan, apa yang kita kerjakan tidak pernah menjadi sia-sia. Allah akan hitung menjadi kebaikan. Maka orang bertawakal itu adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan kita kalau tidak punya tawakal, kita akan kecewa dengan keadaan hidup kita. Siapa yang menjamin makan obat pasti sembuh? Siapa yang menjamin pergi ke dokter pasti sembuh? Siapa yang menjamin bekerja pasti kaya? Kalau kita bersandar kepada sebab, berobat sebab, bekerja sebab, makan sebab, dan kita yakini sebablah yang akan menghasilkan musabbab, yang akan menghasilkan hasil, disitulah akan banyak kekecewaan. Ternyata sebab yang kita tempuh tidak menghasilkan hasil. Tapi orang mukmin menyangka dan orang mukmin meyakini sebab itu cuma cara untuk mencari ridho dan rahmat Allah dan untuk menggapai takdir Allah, tapi final keputusannya pasti di tangan Allah, dan Allah memberikan keputusan itu pasti sesuai dengan sebab yang telah ditempuh. Jadi antara sebab, usaha, dan takdir ini sesuatu yang keterkaitan kuat. Tapi kita harus sadar, yang paling kuat adalah bukan usaha, bukan tenaga, bukan menempuh sebab. Yang paling kuat adalah takdir Allah. Tapi takdir tidak akan mungkin tergapai
kecuali kau tempuh sebab. Dipahami Pak? Kenyang. Kenyang itu hasil atau sebab? Hasil. Ya. Untuk kenyang apa yang harus kita lakukan? Makan. Apakah setiap makan pasti kenyang? Belum tentu. Lalu, apakah yang mengenyangkan kita makanan? Atau Allah yang mengenyangkan kita? Allah. Tapi mungkinkah Allah kasih kenyang? Pada umumnya nih, mungkinkah Allah kasih kenyang kalau kita nggak makan? Tidak. Jadi antara sebab, takdir, usaha, itu keterikatannya kuat. Tapi yang harus kita kuatkan adalah kepercayaan, keputusan Allah itu yang terbaik. Ini yang namanya tawakal. Banyak orang makan obat yang sama, tapi hasil berbeda. Pergi ke dokter yang sama, tapi hasil berbeda. Bahkan mungkin ada orang yang tidak berobat, bisa jadi Allah sembuhkan. Berarti sebab itu ada sebab punya andil. Tapi andil yang terbesar adalah takdir. Takdir pasti berjalan, tapi biasanya takdir berjalan sesuai dengan sebab yang harus dilakukan. Bagaimana kamu mau minta sebuah takdir yang baik tapi kamu tidak menempuh sebabnya? Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Fastaraha inaidin min humum wal gumum wal ankadu wal hasarat." Kalau kau pahami keputusan Allah itu adalah yang terbaik, bahkan apa yang Allah pilihkan untuk hidup kita itu adalah yang terbaik, maka ketika itu hilanglah kegundahan, kekesalan, kerisauan, penyesalan. Kenapa? Kenapa orang banyak kecewa dengan usahanya? Sampai begitu kecewanya dia frustasi. Kenapa dia frustasi? Karena dia anggap usahanya itu adalah yang paling besar sebab untuk menggapai hasil. Ketika dia telah berusaha penuh, ternyata hasil tidak dia dapatkan, kecewa dia. Padahal di antara hasil atau hasil itu akan didapatkan, faktor terbesarnya adalah takdir. Tapi takdir tidak akan mungkin digapai kecuali sebab ditempuh. Jadi ini seperti sebuah keterkaitan yang tidak akan pernah bisa terlepaskan. Keputusan Allah, usaha manusia, sebab takdir. Mana yang mendominasi? Pasti keputusan Allah. Tapi keputusan Allah memberikan keputusan pasti sesuai dengan sebab, ikhtiar, dan usaha manusia. Kalau bergantung kepada ikhtiar, bergantung kepada sebab, lalu menganggap sebab ini adalah sesuatu yang memastikan akan dapatnya hasil, inilah yang akan melahirkan kekecewaan. Karena sebab tidak memastikan hasil itu didapat. Bagaimana sifat orang mukmin? Orang mukmin dia menempuh sebab sebaik-baiknya, tapi dia menyerahkan hasil kepada yang memberikan takdir. Ketika yang memberikan takdir, memberikan keputusan tidak sesuai keinginan si hamba tadi tetap berhusnudzon, baik sangka. Allah memutuskan yang terbaik untukku. Ketika ini ada pada diri dia, maka kata Syekh akan hilang kesedihan. Karena kepercayaan, Allah gak mungkin menelantarkan saya. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan saya. Allah tidak akan mungkin menyusahkan saya. Karena selama ini saya bergantung kepada dia. Sifat kepercayaan kepada Allah ini menenteramkan diri. Tapi sifat keraguan kepada Allah, kenapa Allah takdirkan yang berbeda? Kenapa Allah tidak berikan kepada saya? Kenapa saya sudah berusaha Allah tidak kasih? Kenapa dan kenapa seolah-olah protes dengan keputusan Allah, menyempitkan jiwa, melemahkan hati, mengecewakan diri, mengganggu hati yang harusnya bersih dari suudzon kepada Allah. Maka orang yang dia tidak suka dengan keputusan Allah itu bagaikan orang yang jatuh ketimpa tangga. Udah jatuh, dia nggak suka dengan keputusan Allah, menyempitkan dirinya, tidak memberikan jalan keluar. Tapi orang
yang ditakdirkan oleh Allah sebuah takdir dan keputusan, setelah dia melakukan semaksimal mungkin apa yang dia bisa lakukan, ternyata yang Allah takdirkan tidak seperti yang dia inginkan, lalu dia katakan, saya yakin keputusan Allah terbaik, pikiran positif ini akan melapangkan dadanya. Berbaik sangka kepada Allah akan melapangkan dada. Mungkin Allah nggak mau saya bisnis ini berhasil. Kenapa? Bisa jadi ada faktor, bisa jadi hidup saya bisa hancur, atau bisa jadi agama saya bisa hancur, atau bisa ada faktor-faktor lain. Kita kan selama ini berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah aku di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jagalah aku dari api neraka. Dia doa ini malam, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa ini, ya Allah berikan aku ke dunia kebaikan, akhirat kebaikan, jagalah aku dari api neraka. Tiba-tiba di pagi hari ketemu dengan partner bisnisnya, bilang partner bisnisnya, kita nggak jadi kerjasama. Dia pusing, malam kan aku minta, ya Allah berikan aku di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jagalah aku azab dari api neraka. Kenapa kok di pagi ini malah ketemu partnerku bilang nggak jadi kita kerjasama bareng? Apakah ini ijabah doa dari Allah? Bisa jadi itu ijabah doa dari Allah. Kenapa? Karena kau meminta kebaikan akhirat. Mungkin itu kebaikan dunia, tapi kalau Allah kabulkan, bisa jelek akhiratmu. Maka Allah palingkan, karena Allah ingin baik akhiratmu. Tapi hikmah dan kemungkinan ini kadang Allah nggak kasih tahu kita. Allah nggak kasih tahu kita. Malam doa, ya Allah berikan aku dunia kebaikan, akhirat kebaikan, jagalah aku dari neraka. Ternyata siangnya nggak jadi deal. Allah nggak kasih tahu kita hikmahnya. Bahkan bisa jadi dikasih tahu hikmahnya setelah 7 tahun, setelah 8 tahun, setelah berjalannya waktu. Oh ternyata Allah memalingkan keburukan dari saya. Kapan iman ini dan keyakinan ini bisa keluar? Ketika tawakal sama Allah. Jangan buruk sangka sama keputusan Allah. Ibu kita mungkin nggak memberikan kejelekan kepada kita. Ini saya contohkan ibu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Allah kepada kita lebih sayang daripada ibu kepada anak. Karena Allah mengatakan itu. Arhamar Rahimin. Allah itu yang paling sayang. Kalau dia paling sayang sama kita, lalu dia putuskan sebuah keputusan untuk kita, apakah keputusan ini untuk mencelakakan kita atau keputusan ini untuk kebaikan kita? Tergantung bagaimana kita berpikir. Kalau kita berpikir bahwasannya ini kejelekan, ini kejahatan, ini kezaliman, apa kata Allah? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Akhirnya dia merasa tersiksa, merasa tersempitkan, merasa kecewa. Tapi ketika dia katakan, enggak, saya yakin pasti ada kebaikannya. Di mana kebaikannya? Saya belum tahu. Tapi kamu yakin kebaikan? Yakin. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai sangkaan hambaku. Tawakal lahir gara-gara baik sangka. Baik sangka lahir karena percaya. Kekuatan percaya itu akan melahirkan baik sangka akan melahirkan tawakal. Dari inilah tawakal itu adalah iman. Maka orang tawakal, dia ridho dengan pilihan Allah setelah dia melakukan hal yang terbaik untuk dirinya. Maka kata Imam Al-Qayyim, ya, bersama dengan itu hamba tersebut juga harus yakin. Allah lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba daripada dirinya sendiri. Dan dialah yang mampu mewujudkan kemaslahatan tersebut. Allah lebih tulus kepada hambanya daripada hamba itu kepada dirinya sendiri. Ya subhanallah. Allah lebih sayang kepadanya daripada sayang hamba kepada dirinya sendiri. Allah lebih baik kepadanya daripada kebaikan terhadap dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang ketika ilmu kita lemah, Pak. Ilmu kita lemah dan nafsu kita lebih besar. Kadang-kadang kita merasa nggak nyaman atau merasa nggak suka dengan keputusan Allah. Ustadz, anak itu sama akhwat ini Ustadz udah cocok banget. Fisiknya anak cocok. Pokoknya semua anak cocok Ustadz. Qadarullah 3 hari sebelum hari akad bubar semuanya.
Kenapa? Nggak tahu Ustaz. Padahal ana udah istikharah, ana udah doa, ana udah minta sama Allah. Masa malah dipalingkan? Padahal menurut ana, ya Allah itu cewek, sayang banget gak sama ana Ustaz. Bisa jadi Allah palingkan dia darimu karena Allah takut kalau kau bersama dia, kau lupa Allah dan lebih mencintai dirinya. Kenapa? Bang, jangan Jumatan dulu, temenin adik di rumah. Siap, Dek. Kenapa? Cinta, Pol, luar biasa. Jumatan juga libur. Allahu Akbar. Begitu diajak ke masjid, walau baru-baru nikah, apa? Ustadz, katanya ada hadis ya? Iya. Kalau tahan kentut sama tahan makan, boleh gak ke masjid? Iya. Kalau tahan hubungan intim gimana, Ustaz? Astagfirullah. Dia kiaskan hubungan intim gak pernah ke masjid akhirnya, Pak. Kenapa Allah palingkan? Ternyata Allah pengen jaga agama dia. Begitu juga bisnis. Ustaz, anak mau dikenalin sama orang hebat, Ustaz. Iya. Begitu mau dikenalin gak jadi, bisnisnya gak jadi. Yakin Allah Maha Baik. Pasti ada jalan lain. Tapi menurut ana ini ini kesempatan besar, Ustaz. Masa ana gak dapet? Itu kan menurut kamu. Kamu kan sudah serahkan urusanmu kepada Allah. Ya Allah, berikan aku terbaik. Sekarang Allah sedang memilihkan untukmu untuk jalan yang terbaik. Tapi kita belum tahu dari sisi apa terbaiknya. Disinilah diuji, percaya nggak sama keputusan Allah. Kalau percaya, itu namanya tawakal, Pak. Nah, ilmu ini ilmu di dalam hati, beda sama ilmu sholat. Semua orang bisa lihat. Beda sama ilmu puasa, orang bisa tahu. Ilmu tawakal ini ilmu yang di dalam hati, padahal inilah ilmu yang membedakan posisi seorang hamba di hadapan Allah. Bisa jadi sholatnya sama, tapi yang satu kepercayaannya penuh sama Allah. Yang satu penuh dengan kecurigaan dengan segala keputusan Allah. Sholatnya sama, imamnya sama, masjidnya sama. Tapi hatinya berbeda. Bisa jadi orang yang hatinya penuh tawakal kepada Allah, itulah orang yang Allah cintai. Maka wali-wali Allah gak pernah kecewa dengan pilihan Allah. Kalau kita masih mengagumi wali, tapi kalau bisa keputusan saya yang berjalan ya Allah, jangan keputusan yang lain, ya subhanallah. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, wala yusqilu wala yakrusu biha tawallaha dunaha wa ara laqfuhu barrahu wa rahmatan ihsanu fiha min ghairi ta'ab min al-'abdi wala nasab wala ihtimam lianna qad sarafa ihtimamu kullu lillah. Bahkan dia, orang mukmin tadi, dengan semua keyakinan itu, seorang hamba akan menyerahkan dirinya di hadapan Allah dan memasrahkan segala urusannya kepadanya. Ia bersimpuh di hadapannya sebagaimana bersimpuhnya hamba sahaya yang lemah di hadapan raja yang perkasa lagi berkuasa. Coba, saya mau contohkan, Pak. Bapak mau dioperasi, jangan sampai kita sakit, tapi contoh saja. Mau dioperasi, duduk di depan dokter. Dokternya udah megang gunting, udah megang jarum, udah mau nyuntik Bapak. Tapi Bapak nggak percaya sama dokter ini, dia bisa mengoperasi Bapak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Waduh Ustaz, gelisah saya. Tapi harus dioperasi sama dia. Waduh, berontak saya. Bukannya jadi benar operasinya, malah jadi kacau balau. Tapi kalau dia yakin, saya yakin, dia baik, dia berpengalaman, dia punya ilmu, jam terbangnya tinggi, yakin saya. Kenapa kamu tenang sekarang? Karena saya yakin dia punya jam terbang tinggi. Lah kepada dokter kamu yakin, lalu kepada Allah yang ngurus urusanmu kamu gak yakin, ragu, bimbang, cemas. Apakah Allah pernah berkhianat kepada kita? Gak pernah. Apakah Allah pernah mendolimi hambanya? Gak pernah. Lalu apa yang menyebabkan kita bimbang dengan keputusannya? Ya gak sesuai nafsu saya saja, Ustaz. Ya, subhanallah. Ujung-ujungnya nggak sesuai kehendak kita. Allah mengatakan, fa'asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Betapa banyak yang kau sukai, padahal itu jelek bagimu. Fa'asa antakra, bisa jadi kamu mencintai atau membenci sesuatu, fahuwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian.
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kita enggak tahu. Keluarkan skill, kemampuan semaksimal mungkin, berusaha tenaga semaksimal mungkin, prediksikan apa yang kita mau semaksimal mungkin, biarkan, serahkan urusannya kepada Allah. Kalau seperti apa yang kita inginkan, syukur di atas kenikmatan. Kalau belum seperti apa kita inginkan, tetaplah di atas kebaikan, karena pilihan Allah baik. Maka itu Nabi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap yang dibilang alhamdulillah dalam segala keadaan. Seorang pemancing, saya sering contohkan pemancing, dia udah cari tempat yang terbaik, dia pilih alat yang terbaik, dia pilih umpan yang terbaik, dia lempar itu pancingan. Tahu nggak dia ikan mana yang akan ambil? Pancingannya sekian juta, talinya sekian juta, lalu umpannya sekian ratus ribu. Ikannya ikan yang kecil, lebih mahal umpan daripada ikan. Kecewa dia. Tawakal. Tapi saya sudah melakukan yang terbaik. Sudah, gak masalah. Yang penting terbaik. Tapi ada poin yang lebih penting lagi. Allah tidak pernah bertanya hasil, tapi Allah itu akan melihat usaha. Kita ngedakwahin anak istri, qadarullah gak mau masuk juga ke dalam kebaikan. Tapi kita udah lakukan maksimal. Apakah hasil yang tidak sesuai keinginan tadi menjadi dosa bagi kita? Nabi Nuh alaihissalam melakukan yang terbaik buat keluarganya. Tapi ternyata anaknya nggak ikut. Apakah jadi dosa dari bagi Nabi Nuh alaihissalam? Allah nggak tanya hasil, Allah lihat usaha. Nabi Lut alaihissalam melakukan yang terbaik buat keluarganya. Tapi ketika keluarga diajak untuk keluar, nggak mau. Kata anaknya nggak, aku di sini saja. Hasilnya mungkin mengecewakan bagi Nabi Lut alaihissalam. Tapi apakah di yaumul qiyamah Allah akan tanya kenapa hasilnya jelek? Tidak. Hasil itu pemberian siapa? Allah. Yang Allah tanya apa usahamu. Di sini juga saya sering menegaskan. Bedakan laki-laki malas dengan laki-laki yang belum beruntung atau belum dikasih takdir baik. Laki-laki malas yang gak mau kerja, di rumah aja, si istri marah dan minta cerai, mungkin ada satu sisi benarnya. Karena dia belum menjemput rizki, belum menunjukkan maksimal tenaganya, sehingga gak mendapatkan yang maksimal. Berbeda dengan orang yang sudah menunjukkan maksimal tenaganya, maksimal usahanya, maksimal waktunya. Qadarullah, Allah takdirkan sesuatu yang dia pun sebenarnya gak inginkan takdir itu. Bisa gak dia disalahkan? Gak bisa. Qadarullahu masya wa fa'al. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau kau tertimpa dengan sesuatu yang kau tidak sukai, jangan katakan lau. Seandainya. Karena katakanlah qadarullahu masya'a wa fa'al. Katakanlah semua takdir Allah, kehendak Allah, dan keputusan perbuatan Allah. Kenapa tidak boleh mengatakan lau? Lau itu seandainya. Karena kalimat lau, seandainya dan seandainya, kata Rasulullah, membuka pintu-pintu syaitan. Karena menyesali yang telah berlalu, itu melemahkan jiwa, mengotori hati, yang akhirnya melahirkan suudzon kepada Allah. Kalau sudah suudzon kepada Allah, syaitan akan mudah masuk. Dari ini makanya orang yang banyak gangguan jiwa karena menyesali yang telah berlalu. Kenapa saya? Coba dia katakan qadarullah, sudah berlalu. Insya Allah Allah ganti dengan lebih baik. Qadarullah masya wa fa'al. Mengingatnya pun, menyesalinya pun tidak merubahnya, bahkan menyesalinya akan menyakiti jiwa. Mengatakan qadarullah masya wa fa'al, ini takdir Allah, semoga Allah berikan yang terbaik, akan menguatkan jiwa, bahkan memberikan optimisme untuk masa depan. Hidup ini jangan terlalu menyesalkan yang telah berlalu. Yang telah berlalu qadarullahu masya wa fa'al. Jika kita yakin tawakal kepada Allah, maka ketawakalan itu harus dibuktikan dengan percaya keputusan Allah yang terbaik. Dikatakan di sini, ya, wa farraqa qalbahu minha fama atyabu 'ishahu wa ma an'ama qalbahu. Ketika dia sudah serahkan hidupnya ini kepada Allah, maka atyab 'ishahu, hidupnya akan baik. An'ama qalbahu, hatinya akan tenang. Wa 'adhama sururahu wa farhahu,
maka dia akan bahagia dengan apapun yang dia dapatkan. Ini udah tingkat lebih tinggi lagi nih Pak. Dia berharap A, lalu Allah kasih B. Dia malah bahagia dengan dikasih B, karena dasarnya aku salah pilih Allah yang benar. Alhamdulillah Allah palingkan A itu dariku, Allah berikan aku B. Bukan lagi sedih yang ada dalam hatinya, kebahagiaan, kesenangan, bersyukur. Apa sebabnya? Husnudzon dengan Allah. Jadi jiwa, hati, lapangan pikiran tergantung bagaimana kita menyikapi takdir Allah. Semua orang pernah dapat masalah, tapi menghadapinya berbeda-beda. Ketika menghadapi dengan benar, maka akan melahirkan ketenangan jiwa dan ketentraman. Ketentraman dan ketenangan dikarenakan kepercayaan kepada Allah. Kepercayaan itu adalah bentuk tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, fa'in aba illa bitadbirahu li nafsihi wa ikhtiyaru laha wa ihtimamu bi khatiya duna haqq rabbih khalahu wa makhtarah wa wallahu wa matawalla wa hadara wa hamma wal gham wal hazan wa nakad wal khawf wa ta'ab wal qasaf wal bal wa su'ul hal fala qalbun yasfu wa la amalun yazku wa la amalun yahsulu wa la rahat yafuzu biha wa la ladda yatahanna biha bal qad hila bainahu wa baina masirati fariha wa qurratul ain wa huwa yaqdah fid dunya kadahal wahsh wa la yafdur minha bima la yaqid. Katanya di sini ya, maka kata dia, alangkah nikmatnya kehidupan hamba yang demikian, alangkah nikmatnya suasana hati dan alangkah besarnya kesenangan dan kebahagiaan dia. Akan tetapi apabila hamba tersebut ingin mengatur dirinya sendiri, dia pengen keputusan dia yang berjalan, menentukan pilihannya sendiri, dan hanya mementingkan kemauannya tanpa memedulikan hak Rabbnya. Dia nggak mau tahu. Pokoknya apa yang saya inginkan harus terjadi. Niscaya Allah akan mengabaikannya. Allah nggak urusin dia. Allah biarkan dia. Niscaya Allah akan mengabaikan dan menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Akibatnya muncullah rasa lesah, gelisah, sedih, tidak bahagia, cemas, takut, lelah, bimbang, kekhawatirannya bertambah. Orang yang demikian itu tidak memiliki hati yang bersih dan perbuatan yang suci. Cita-citanya tidak akan tercapai dan ia tidak akan pernah meraih ketenangan maupun kebahagiaan. Bahkan selalu terhalang dari kebahagiaan, kegembiraan dan ketenangan hati. Kenapa? Karena dia pengen apa yang dia inginkan terjadi, sementara dia itu diatur bukan ngatur. Ketika dia ingin apa yang dia inginkan pasti terjadi dan tidak terjadi, akhirnya kegelisahan, kekesalan terjadi pada diri dia. Meskipun selama di dunia hamba tersebut senantiasa berusaha payah dalam mewujudkan semua keinginannya, akan tetapi keinginan itu tak pernah tercapai. Bahkan ironisnya, semua kepayahan dan keletihan yang difokuskan pada hal-hal dunia ini tidak menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Allah, ternyata capek dia capek juga nih, dia usaha juga nih, tapi dia nggak menyerahkan kepada Allah. Dia bahkan mengatakan diri saya yang harus terjadi. Dia lupakan Allah, dia nggak pernah memuji Allah. Apa yang dia usahakan nggak tercapai, capeknya dapat, pahalanya nggak dapat. Allah. Mukmin tadi usaha juga kan, nggak dapat juga, tapi dia berserah kepada Allah. Jadi apa dia? Jadi pahala. Jadi mereka yang tidak menunjukkan Allah dalam kehidupannya, capek mereka double. Capek pikiran, capek tenaga, capek hati. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi orang bertakwa, orang beriman, orang yang pasrah sama Allah, capek betul, kecewa ada. Tapi apa? Selama dia memuji Allah, capeknya akan dihitung pahala sama Allah. Allah nggak ngelihat hasil, karena hasil keputusan Allah. Allah lihat usahanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun akan melihat kebaikan itu. Dari ini semua, mukmin jangan fokus kepada keputusan Allah, fokuslah kepada tugas kita. Kamu sebagai ayah tugasnya ngapain? Ngedidik Ustaz, fokus tugasmu. Nanti anaknya baik atau enggak, fokus tugasmu.
jadi ayah yang terbaik, jadi ayah yang bisa mencontohkan. Qadarullah, saya udah melakukan terbaik dan saya mampu Ustaz. Qadarullah nggak seperti apa saya inginkan. Kau telah berlepas di hadapan Allah. Fokus kepada tugas kita, biarkan Allah yang bekerja terhadap tugasnya. Hasil tugas Allah, usaha tugas kita. Semua kehidupan harus seperti itu. Serahkan kepada Allah, tapi kita tetap lakukan yang terbaik. Imam Ibnu Qayyim ingin mengajari kita, kalau ini modal hidupmu, kau tidak akan sedih, kau tidak akan kecewa, kau tidak akan patah hati, kau tetap optimis dalam hidup. Semua hidup ada baiknya. Sehingga jiwa sehat, pikiran sehat, pulang ke rumah juga masih bisa senyum. Coba kalau orang yang penuh dengan kekecewaan, udah di kantornya nggak sesuai yang dia inginkan, target nggak sesuai yang dia dapatkan, bahkan usahanya nggak menghasilkan apa yang dia inginkan, penuh dengan kekesalan, penuh dengan kekecewaan, pulang ke rumah, anak yang nggak tahu apa-apa sedang nyambut dia, abi, ayah, awas ntar dulu, lu pusing. Ya Allah, ini anak tahu apa? Apa salah dia? Kesempitan pikiran Anda lampiaskan kepada dia. Dosa apa dia? Akhirnya hidup kacau. Apa sebabnya? Hati yang kacau, pikiran yang kacau. Pikiran yang kacau kenapa? Gak kenal Allah. Kenapa gak kenal Allah? Karena bersuudzon sama Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah akan menenangkan jiwa. Wallahu alam. Ini yang dibahas oleh Imam Qayyim. Semoga Allah berikan kita kekuatan tawakal, kekuatan kepercayaan bahwasanya keputusan Allah terbaik. Lakukanlah amal kebaikan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, dan serahkan putusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, tafadhol? Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.